Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita takdimkan para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi salah satu sebab kita mendapatkan anak-anak yang soleh seperti yang kita harapkan. Sebagaimana hal itu diajarkan dan dihimbaukan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadis yang sahih, addibu auladakum ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Qur'an. Adanya didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi kalian, dan untuk membaca Al-Quran. Mereka pula lah yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita mengetahui bahwasanya masih ada mukjizat yang bisa kita rasakan daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, di mana 1400 tahun yang lalu beliau telah bersabda, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Artinya semua kemuliaan keluarga, begitu pula semua keturunan nasab seseorang itu akan terputus, tidak akan sampai hari kiamat, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku terus akan termaktub dan terus akan berlanjut sampai hari kiamat. Mereka pula lah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, jikalau kita mencintainya maka kita mendapatkan keamanan di dalam keadaan yang sangat penting dan mengkhawatirkan, di mana Nabi SAW bersabda, hubbi wa hubbu ali baiti amanun fi sab'ati mawatin. Mencintaiku dan mencintai keluargaku merupakan sebab keamanan di dalam 7 keadaan yang sangat genting dan mengkhawatirkan. Yang pertama kata Nabi, indal wafa, ketika wafat aman. Yang cinta pada Muhammad dan keluarga Muhammad aman, karena insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua kata Muhammad, indal qabr, ketika dalam kuburnya aman, karena insya Allah ketika berada di dalam kubur kita semuanya termasuk yang mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, indan nasyar, ketika dibangkitkan aman, karena insya Allah kita dibangkitkan bersama golongan yang dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, indal kita, catatan amal kebaikan kita maupun keburukan kita aman, karena dipastikan insya Allah kita semuanya akan menerimanya dengan tangan kanan kita sebagai pertanda bahwa kita termasuk yang selamat kelak nanti di akhirat. Dan yang kelima, indal hisab, ketika dihisab aman, karena insya Allah hisab kita akan sukses kita melaluinya. Dan yang keenam, indal mizan, ketika ditimbang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita, timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita. Dan terakhir, wa indas sirat, ketika melewati sirat aman, insya Allah kita termasuk yang sampai tujuan berikutnya, sehingga kita dipastikan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Dengan begitu maka kita termasuk akan mendapatkan syafaat daripada datuk mereka Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.
terutamanya saudara-saudara kami yang saya cintai, Habib Abu Bakar, Al-Kaf, Al-Habib Hasan Rashid, Al-Habib Taufik Ba'ud, Al-Habib Fadli Asgar, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi yang pasti insya Allah kita akan dapat barokahnya semuanya, sehingga kita tidak perlu tempat ini kecuali semua rahmat meliputi kita semuanya insya Allah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para guru agama, para kiai, para asatiz, yang kalau bukan karena mereka kita semua tidak akan kumpul di tempat ini. Kalau bukan karena mereka tidak ada yang namanya budi pekerti. Kalau bukan karena mereka bahkan kita tidak mengenal Nabi. Kalau bukan karena mereka bahkan kita tidak bisa menerapkan syariatnya Nabi. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW adalah manusia yang tidak tertandingi. Anugerah Allah kepada mereka, pahala Allah kepada mereka, derajat yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Fadlul alim alal abid kafadli ala adna. Keutamaan orang alim di atas keutamaan ahli ibadah yang lainnya, yang tentunya kalau ibadah itu tidak didasari dengan ilmu tidak akan sah hukumnya. Tapi dia bukan seorang alim, hanya ahli ibadah saja. Orang alim lebih unggul darinya, seperti keunggulan Nabi Muhammad di atas sahabat yang paling rendah daripada sahabat-sahabat Nabi. Sehingga kemudian ulama mengatakan, jangankan Nabi Muhammad dibandingkan dengan sahabat paling rendah. Kalau misalnya kita ambil contoh sahabat paling mulia itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya, apakah bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad? Jawabannya adalah tidak. Itulah para ulama. Mereka lah satu-satunya yang nantinya akan kita cari-cari di antara manusia silih berganti, kita akan lihat wajahnya. Siapa di antara mereka yang termasuk ulama? Ketika di padang mahsyar, tidak lagi kita akan mencari keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, pasangan kita, tapi kita cari para ulama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada. Mereka pula para ulama yang disebutkan oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita lakukan kepada para ulama berarti kita telah melaksanakannya dan menerapkannya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Kalau kita ingin berjuang dengan Nabi Muhammad, berjuanglah dengan para ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, Man zara'a dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini, alhamdulillah di depan kita banyak para ulama, berarti kita pada siang hari ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad dalam hadis itu, kalau barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduk Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang selalu duduk dengan ulama di dalam majelis taklim, di dalam pesantren-pesantren, di dalam tempat mereka dimanapun mereka berada, sehingga kita nanti di akhirat menjadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Khususnya yang saya muliakan saudara kami Kiai Muhammad Gufron dan Kiai Abdul Rahim Khalil, serta para guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semua pengurus Masjid Nurul Hidayah dan semua para pejabat, para tokoh masyarakat, Bapak Lurah dan semua jajarannya yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, dan semoga kita semuanya mendapatkan berkah daripada acara maulid ini. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa setelah tahun 2014 kira-kira kita ketemu, sekarang ketemu lagi, alhamdulillah.
tapi dulu lampunya padam, kipasnya sedikit. Saya masih ingat kalau sudah diundang penajam langsung ingat panasnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak kipasnya, sudah alhamdulillah. Semoga ini pertanda bahwasanya masyarakat Penajam tambah dekat kepada rahmat Allah, tambah dekat kepada ridho Allah, tambah dekat kepada maghfirah Allah, dan tambah dekat kepada cinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW yang sedang kita peringati ini adalah sebuah rahmat yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Nabi kita Muhammad SAW dari mulai ibadahnya, ruhnya, nurnya, keluarganya, sahabatnya, sampai umatnya, syariatnya, dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad, semuanya membawa kemuliaan dan bawa rahmat kepada semua alam semesta. Sehingga kalau sekarang ini kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka harusnya kita mempunyai sebuah keinginan dan tujuan untuk supaya kita keluar dari tempat ini dalam keadaan kita itu benar-benar memperingati. Karena artinya memperingati itu membahagiakan Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, memudahkan Nabi Muhammad supaya kita ini termasuk yang diinginkan oleh kita semuanya. Ini adalah sasaran, kita semuanya itu adalah harapan, kita semuanya itu adalah kehendak daripada Nabi kita Muhammad. Kita ini adalah cita-citanya Nabi Muhammad, kita ini adalah semua doanya Nabi Muhammad, kita ini adalah perlindungannya Nabi Muhammad, dan kita bahkan kebanggaannya Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita, maka misi dan visi yang Allah ciptakan dalam diri dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, sasarannya itu adalah kita semuanya. Oleh karena itu, maka ada sesuatu yang harusnya kita bawa ke rumah nanti daripada perayaan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang bisa kita bawa? Tadi telah disebutkan oleh saudara kita yang melantunkan Al-Quran dengan suara yang begitu indahnya. Semoga Allah mengampuni dosanya dan memberikan pahala yang banyak kepadanya dan bagi para pendengarnya, di mana selalu ayat itu dibaca-baca ketika ada perayaan Maulid, perayaan Isra, selalu dibaca. Tapi terkadang kita itu lupa bahwasanya yang kita baca itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang perumpamaannya itu, perbandingannya itu seperti undang-undang. Kita kan punya undang-undang, negara-negara yang manapun punya undang-undang. Kalau kita itu melanggar undang-undang itu, kita akan dipenjaranya. Tapi herannya, undang-undang itu nggak ada yang akurat dan relevan setiap waktu, setiap zaman. Kenapa? Setiap waktu adanya anggota DPR dan PR itu kerjanya untuk merevisi undang-undang. Tapi undang-undang yang satu itu, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berupa Al-Quran, sampai sekarang itu tidak berubah. Kalau ada yang akan merubah walaupun hanya satu huruf pun, satu harokat pun dalam waktu yang singkat, pasti langsung ketahuan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa inna lahu lahafidun, kami akan menjaganya sendiri. Sehingga dari semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sampai sekarang, ribuan kali sudah dicoba, tapi selalu ketahuan dalam waktu yang singkat, ketangkap orangnya. Ini Al-Quran yang telah menyampaikan kepada kita bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah uswah, sebuah tauladan. Dikatakan oleh para ulama, tauladan ini berarti dua. Tauladan untuk kita teladani, tauladan untuk kita jadikan barometer. Tauladan untuk kita tauladani jelas. Kalau kita meneladaninya, maka barometer apa yang kita harapkan, angan-angankan seperti harapannya Nabi Muhammad, kita akan dapatkan. Lebih jelasnya lagi,
Kalau seumpama kita meladani Nabi Muhammad 50%, berarti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan yang dirasakan Nabi Muhammad 50%. Kalau kita meladani Muhammad 10%, berarti kita akan mendapatkan apa yang didapatkan Nabi Muhammad 10%. Tergantung bagaimana kita meladani Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah SWT tidak pernah berbicara sia-sia. Semua Al-Quran itu mempunyai 1000 makna, 1000 mukjizat, 1000 rahasia, 1000 obat. Maka di situ Allah Ta'ala sebutkan, memang Nabi Muhammad tauladan, memang Nabi Muhammad barometer, tapi bukan semua orang yang bisa mendapatkannya. Oleh karenanya keterusannya itu adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bukan mereka semuanya meladani Nabi Muhammad, bukan. Tapi yang meladani Nabi Muhammad, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, yang paling bahagia hidupnya. Mohon maaf, kalau kita berbicara masalah bahagia hidup di dunia, silahkan cari orang yang di kampung sini, dari yang paling tua, yang laki-laki maupun yang perempuan, sampai yang paling muda. Cari satu hari saja. Kita hidup sehari dari pagi sampai malam bahagia. Dalam artian semua keinginan kita terlaksana sesuai dengan harapan kita. Ada yang merasakannya. Kali di Penajam ada, karena namanya Penajam. Tidak akan kita dapatkan. Hidup di dunia ini seperti undang-undang dalam Al-Quran disebutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Cuma kesusahannya itu, kenapa kok susah? Buat apa Allah ciptakan kita? Ya karena kita diciptakan di dunia untuk bekerja. Kalau kita ingin tahu orang kerja itu capek atau tidak, tanya sama yang kerja di pabrik. Tanya, mana ada kerjaan yang nggak capek? Kerja sebagai guru capek, kerja sebagai buruh capek, kerja sebagai satpam capek, kerja sebagai dokter capek, kerja sebagai supir capek. Mana ada orang kerja nggak capek? Semua orang capek. Itu artinya kita hidup di dunia itu sedang bekerja. Untuk apa? Mengambil upah. Tapi upah bukan di sini, upah kelak nanti di akhirat. Sehingga Allah Ta'ala firman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap orang pasti mati. Pada akhirnya pasti mati. Dan balasan untuk kalian bukan di sini. Yang kita rasakan itu cuma efeknya. Efek baiknya atau efek negatifnya. Tapi balasan sungguhnya nanti kalau di akhirat, yang tanpa ada capeknya sama sekali. Kita dimanja dengan manja yang betul-betul, kata Nabi Muhammad SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi kalau di dunia semuanya harus kerja, harus capek. Tapi kalau di akhirat gratis semuanya, nggak ada pakai usaha, nggak ada pakai upaya, semua tinggal kita nikmati. Cuma ada dua pilihan. Ada hidup di dunia dalam keadaan susah tapi sukarela, senang, merasakannya itu senang. Ada hidup di dunia susah tapi terpaksa. Jadi orang yang hidup di dunia susah tapi terpaksa. Ada juga hidup di dunia susah tapi dia senang. Ada kan gambarannya orang yang hidup susah tapi senang. Siapa? Banyak. Gambarannya banyak seperti itu. Kenapa kita mau bekerja? Kan susah-susah. Tunggu aja di rumah. Kapan kita dapat duitnya kalau kita kerja? Nah, berarti apa? Rela kita bersusah-susah. Untuk apa? Dapat uang. Kita sakit, pergi mana? Dokter, disuntik. Sakit bukan? Sakit, bayar lagi. Kok mau saya sakit? Karena kita ada harapan, pengen sembuh. Kita jatuh, keselio kaki kita, pergi kemana? Tukang urut, diurut. Ketika diurut sakit nggak? Sakit sampai menjerit. Sudah sakit, menjerit-jerit, dipijat begitu, dikasih uang lagi tukang urut. Rela dia itu, bahkan kasih uang yang bikin kita sakit itu. Berarti apa? Ada kehidupan yang tidak enak tapi dirasakan enak, sukarela dia. Yang ikut Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kehidupan yang semacam itu.
Tapi yang jauh daripada pengaruh Nabi Muhammad, maka dia akan dapatkan hidup yang sangat menyempitkan. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kita punya keluarga, keluarganya nggak seperti kita harapkan. Kita punya kesehatan tidak seperti kita harapkan. Ekonomi kita tidak seperti kita harapkan. Tujuan-tujuan kita nggak ada yang kesampaian dan sebagainya. Semuanya karena apa? Dalam keadaan terpaksa semuanya. Dalam keadaan gigit jari semuanya. Dalam keadaan marah semuanya. Kenapa? Karena kita tidak berada di bawah pengaruh Nabi Muhammad. Mohon maaf, ulama hidupnya susah, pejabat lebih susah, orang kaya juga susah, gak ada. Jadi jangan pikir orang kaya itu kemudian gak beban pikirannya, beban. Siapa yang gak punya pikiran? Siapa yang gak punya masalah? Sebutkan. Dokter, banyak masalahnya. Semuanya punya masalah. Cuma yang di bawah pengaruhnya Nabi Muhammad SAW, maka masalahnya itu akan dijadikan sebagai harapan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga dia itu menjalani masalah-masalah tersebut dengan semangat. Berbeda kan dengan orang yang ketika mendapatkan masalah tapi tidak ada harapan, sehingga akhirnya putus asa, bunuh diri. Kenapa? Tidak ada pengaruhnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin berkata Allah Ta'ala, hendaknya kita itu kembali kepada ayat tadi, bahwasanya bukan semua orang yang bisa meladani Nabi Muhammad, bukan semua orang yang dapat kebahagiaan seperti kebahagiaan Nabi Muhammad, hidup di dunia seperti Nabi Muhammad serba keterbatasan, dan itu bukan sebuah pilihan atau karena keadaan terpaksa, tidak, itu sebuah pilihan daripada Nabi Muhammad. Nggak mau beliau itu diberikan kekayaan, nggak mau ditolak. Kenapa? Karena supaya kalau seumpama siapapun kita umatnya, mau yang pejabat, Nabi Muhammad pernah jadi pejabat, suami, Nabi Muhammad pernah menjadi suami, anak pernah menjadi seorang anak, menjadi seorang miskin, pernah jadi orang miskin, pedagang, pernah jadi pedagang. Siapapun kita, Nabi Muhammad pernah menjelma kita. Untuk apa? Supaya yang miskin itu jangan pernah merasa seakan-akan ditinggal. Kenapa? Nabi Muhammad lebih miskin dari kita. Itu maksud tujuannya. Tapi barometer kehidupan di sini adalah yang kita cari sekarang ini, cari ketenangan dan kebahagiaan. Kalau kita cari ketenangan dan kebahagiaan, itu bukan berada di materi, bukan berada di ketampanan. Tidak. Kenapa? Allah Maha Adil. Kalau Allah tidak Maha Adil, tidak disebutkan Al-Adil. Tapi Allah di antara sifatnya Asmaul Husna Al-Adil, yang Maha Adil. Kalau Allah nggak Maha Adil, maka tentunya mereka di antara saudara kita yang wajahnya jelek, yang wajahnya nggak cantik itu, Allah menciptakannya nggak adil. Yang miskin, berarti itu bukan ciptanya Allah. Kenapa? Allah nggak adil itu. Harusnya kaya semuanya. Tidak seperti itu. Allah Maha Adil. Allah menciptakan semua ciptaannya, ketentuannya, makhluknya, dan keadaannya semuanya dengan satu konsep. Apa itu? Setiap orang pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Setiap ketentuan Allah kepada seseorang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap keadaan seseorang ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita menggunakan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan, sehingga kita akan bahagia hidup. Masalahnya di situ disebutkan yarjullah wal yaumil akhir, mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Kapan kita mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir? Kalau kita itu tidak menyebutnya, kalau kita tidak mengingatnya, kalau kita tidak tahu caranya. Mohon maaf, saya nggak pernah bisa masak, Bu. Saya bisa masak cuma 2 macam, masak telur ceplok sama mie Indomie. Itu paling mudah karena saya pernah mondok dulu. Nah, itu bisa saya. Tapi masih masak rawon nggak bisa, masak nasi goreng nggak bisa, masak nasi pernah saya masak nasi, yang pertama jadi bubur, yang kedua gosong. Saya nggak bisa. Tapi kalau seumpama saya datang kepada ibu yang ahli masak, saya belajar. Ibu ajarkan saya masak nasi rawon. Kira-kira 1 hari saya belajar, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Ini loh. Kalau logika itu kita gunakan dalam urusan dunia, kenapa logika itu kita gunakan dalam urusan akhirat? Apa yang terjadi pada diri kita? Kita ingin bahagia, tapi kita tidak jalan di jalannya. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Kita ingin istri kita solihah, kita ingin suami kita seorang imam yang baik-baik keluarganya, kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang bakti pada orang tuanya. Sementara kita tidak pernah meletakkan mereka di posisi yang sebenarnya supaya mereka menjadi orang soleh. Bagaimana akan menjadi orang soleh? Kapan? Di mana
materi kuliah yang mana ataupun materi pelajaran yang mana yang mengajarkan anak-anak kita supaya taat dan bakti pada orang tua? Sebutkan. Saya bukan berarti antipati dengan pendidikan formal. Sebagai contoh saja saya mau bertanya, anak TK sama anak SD nakalan mana? Anak TK sama anak SD nakalan mana coba? SD. Anak SD sama SMP nakalan mana? Anak SMP sama SMA nakalan mana? Udah cukup. Karena saya S3 nanti saya kena juga. Kok tambah nakal? Katanya dididik, katanya dibina. Berarti apa? Ada yang kurang. Nggak ada sentuhan didikannya Nabi Muhammad. Tapi kalau bapak-bapak datang di Penajam ini banyak wali santri, termasuk Kiai Muhammad Gufron, anaknya ada di tempat kami. Dan banyak penajam yang anaknya di pesantren, tanyakan pada mereka. Pergi ke pesantren, masuk dalam pesantren, tanyakan pada mereka, anak-anak yang paling nakal di pondok itu yang mana? Di kelas mana? Di jenjang yang mana? Jawabannya apa? Tanya kepada kiai yang pernah Habib Bakar punya pondok, alhamdulillah. Semoga pondok beliau itu menjadi penyelamat dan benteng bagi penduduk Penajam, insyaallah, masyarakat Penajam, insyaallah. Tanya, beliau sudah pernah mondok, Habib Bakar pernah mondok, saya pernah mondok, ya Abdul Rahim Khalil pernah mondok. Yang paling nakal di pondok itu anak ibtidaiyah, sanawiyah, apa dia? Ibtidaiyah. Kenapa? Baru dibimbing, baru dididik, baru masuk. 6 tahun ibtidaiyah itu nakal-nakalnya itu anak-anak yang suka ngeloncat pagar itu ya ibtidaiyah itu. Begitu naik sanawiyah sudah bagus, sudah istiqomah. Begitu sampai ke aliyah, sudah waktunya dipetik sebagai mantu karena baik sudah anaknya. Kebalikannya, ini sebuah kenyataan. Jangan kita pungkiri. Artinya jangan kita selalu mau dibungul-bungulin, dibombongin sama si setan yang kurang ajar itu. Saya berkata begini bukan saya antipati, tidak, silahkan. Saya sendiri seorang rektor. S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang. Alhamdulillah dalam waktu tempo 3 tahun saja selesai dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Dan satu lagi di UTM Malaysia. Saya cari itu, tapi saya gabungkan. Sehingga alhamdulillah setiap hari kalau saya bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya setiap hari. Ketika saya cium kaki ibu saya hanya katakan, ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Kenapa? Karena saya sadar dengan ilmu hadis yang saya pelajari dan keterangan yang diajarkan oleh guru saya, bahwasanya saya adalah dai Nusantara, kemana-mana saya sudah pernah keliling, belum tentu ada pahalanya. Saya sebulan suntuk, ini hari terakhir alhamdulillah, dan semoga masih berlanjut. Hari terakhir sebulan dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 30 Rabiul Awal. Besok pagi kita pulang ke rumah. Bayangkan gak ketemu istri, gimana kangennya. Bisa tempur nih besok. Semoga diterima apa yang telah kita usahakan. Belum tentu ada pahalanya, belum tentu. Capeknya luar biasa. Demi Allah, tadi udah ngantuknya luar biasa. Tapi kalau sudah duduk di sini, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kesempatan. Antum semua saudara anak. Antum adalah saudara saya. Kalau seumpama ada di antara mereka oknum-oknum, baik itu pejabat maupun para pengusaha, maupun mereka para pendosa, maupun mereka para artis dan sebagainya, itu mereka itu sedang dibawa pengaruhnya setan. Kita jangan biarkan. Mereka saudara kita. Terus kita bawa semuanya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah bersumpah ketika turun sebuah ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi innila ardu wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu pun daripada umatku berada di neraka, semuanya masuk ke dalam surga. Itu keinginan Nabi Muhammad. Tapi kita nggak mau. Kita menjauh daripada Nabi Muhammad. Padahal logika itu sudah di depan mata kita. Ambil satu contoh lagi. Orang yang dimuliakan, dihormati di elemen masyarakat kita kan banyak. Ada para pejabat dengan jabatannya, tapi kan lengser nanti. Setelah lengser kan dihormati lagi. Ada orang kaya di antara kita dengan kekayaannya dia itu dihormati, dimuliakan. Kalau bangkrut, enggak lagi. Ada tokoh masyarakat dengan pengaruhnya, ketika sudah hilang pengaruhnya, enggak lagi. Tapi ada satu elemen masyarakat yang terus tambah mulia, tambah tua, tambah mulia.
Bahkan puncak kemuliaannya ketika dia meninggal, yang mengantar jenazahnya adalah orang yang masyarakat yang paling banyak ketika dia meninggal seperti itu. Siapa dia? Siapa dia? Setelah meninggalnya pun masih didatangi, setelah meninggalnya dihauli, setelah meninggalnya ditawasuli. Siapa mereka? Jawabannya adalah ulama. Benar? Kenapa ulama mulia? Apakah mereka karena mereka adalah wajah-wajahnya itu tampan? Tidak, banyak di antara ulama yang tidak tampan. Apakah karena mereka kaya raya? Banyak di antara mereka yang tidak kaya raya. Apakah mereka itu bernasab mulia? Banyak di antara mereka yang bukan para habaib. Tapi kenapa mereka mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala? Karena ada ilmunya Nabi Muhammad di dalam hatinya. Ilmu itu loh yang mencegah seseorang itu mau meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan. Nanti kamu itu akan terjerumus ke dalam kemungkaran dan kekejian. Karena sholat itu adanya fungsinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mau dia meninggalkan. Dia mengambil haram, jangan. Nanti sengsara kamu. Ketika dia mau melakukan maksiat, jangan. Ini ilmu itu loh. Ilmu yang ada di diri mereka itu yang menjadikan mereka mulia. Sehingga pantas kalau kemudian Allah Ta'ala firman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia sisi Allah yang memberikan jabatan pada kalian, Allah yang memberikan nyawa kepada kalian, Allah yang memberikan segalanya kepada kalian. Yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi yang dasar yang kurang ajar tuh si tukang bungul tuh si setan tuh. Itu yang menarik keluarga kita, saudara kita. Dengan mereka itu lupa kepada Allah, nggak tahu maksud dan visi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka nggak pernah hadir majelis taklim sama sekali. Mereka nggak pernah dekat pada para ulama dan sebagainya. Mereka itu yang kita lihat pada malam mingguan, pacaran, mereka yang bermaksiat dan sebagainya. Siapa mereka? Saudara kita yang harus kita selamatkan. Ajak bersama-sama. Tidak ada satupun di antara kita kecuali sudah pernah mendapatkan permintaan dan tuntutan daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita bersama. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang kepada kita. Nggak perlu mau diperingati, nggak pernah minta Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kenapa dikatakan sampaikan? Kenapa tidak dikatakan kasih petunjuk? Kasih nasihat? Enggak, sampaikan saja. Sampaikan hadisnya Nabi. Kita pulang ke rumah nanti, semua masing-masing bilang pada keluarganya, katanya Habib Sigap begini. Kata Nabi Muhammad, farubba muballagin au'a minas sami. Bisa jadi yang disampaikan itu lebih dekat kepada hidayah daripada yang mendengarkan secara langsung. Nabi Muhammad gak bisa ngasih hidayah. Saya gak bisa ngasih hidayah. Para ulama gak bisa ngasih hidayah. Kita cuma nyampaikan. Kalau Allah Ta'ala masih hidayah kepada kita, dan semoga Allah berikan hidayah kepada kita, maka nggak perlu ada orang yang berbicara, nggak perlu ada yang memberi nasihat. Tapi kita kan harusnya mencari di mana tempat hidayah itu. Kadang-kadang kita itu begini, pengen ya saya menjadi seorang PNS, tapi nggak pernah mendaftarkan diri sebagai CPNS. Bagaimana akan jadi PNS? Itu kan gaya kita seperti itu dalam kehidupan ini. Di mana kita sholat, di dalam salat kita selalu katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang sudah pernah Engkau beri nikmat ya Allah, beri kebahagiaan ya Allah, beri keamanan dan kesejahteraan ya Allah. Tapi kita nggak berada di jalannya. Cuma mintanya doang. Nggak pernah daftar sebagai CPNS. Gimana mau jadi PNS? Terus caranya daftar gimana? Tinggal datang kepada ulama. Masjid, mereka dapat amanat, pengurus masjid itu juga dapat amanat untuk setiap hari harus bikin majelis taklim. Nggak bikin majelis taklim itu pengurus itu nanti dituntut sama Nabi Muhammad SAW. Saya cuma nyampaikan. Jadi salah sendiri kalau nggak bikin majelis taklim. Harus setiap hari. Mau dengar nggak dengar serah. Pokoknya mic-nya keluarkan aja. Pasti setan nggak bakal mau terima. Pasti ada yang melarang. Wah buat apa buat? Itu setan. Jangan peduli kita. Pokoknya sekarang bagaimana cara menyampaikan. Oleh karenanya, kenapa saya mencari gelar dokter? Ada pesantren kami. Alhamdulillah pesantren kami jumlah muridnya 15.000. Dari mulai MI sampai pasca sarjana. Bahkan kami menjadi pondok nomor 2 yang ada program doktornya setelah Gontor se-Indonesia. Saya mencari gelar dokter itu hanya untuk sebagai senjata dakwah. Kalau saya berkata begini, bapak-bapak, ibu-ibu ingat ya, sampaikan kepada semuanya. Kita hidup di akhir zaman. Fitnah begitu dahsyat.
Ini yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara seorang muslim, pagi harinya masih muslim, sore harinya sudah kafir. Kafirnya, sore harinya masih muslim, pagi harinya sudah kafir. Ini udah zamannya. Sehingga saya katakan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, 5 abad yang lalu, tidak akan selamat, Pak. Bapak, anak ibu, kalau seumpama anak bapak, anak ibu nggak dimasukkan pesantren, nggak bakal hidup bahagia di akhir zaman ini. Kalau bapak nggak melakukan, ada alternatif kedua. Silahkan, nggak masuk ke pesantren. Tapi setelah mereka pulang daripada pendidikan negeri formal, siangnya masuk ke madrasah-madrasah dini yang ada di sekitar. Kalau itu nggak mau juga dilakukan, ada alternatif yang ketiga. Apa itu? Datangkan para ustadz ke rumah, leskan, biarkan itu mengajar apa yang harusnya dia ketahui, gimana cara sholat, kasih tahu apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, bagaimana berbakti pada orang tua, supaya apa? Berkah hidupnya. Semua ajaran Nabi Muhammad itu seperti itu. Semua ajaran Nabi Muhammad itu menghormati, memuliakan. Semua ajaran Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hak asasi manusia telah dibuat oleh mereka. Itu ajaran Nabi Muhammad di atas itu semuanya. Kita menghargai bukan hanya manusia, bahkan binatang pun kita diperintahkan untuk menghargai. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tapi kita bagaimana caranya supaya dihadang, jangan sampai kita itu dekat kepada tempat-tempat hidayah ini. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, saya alhamdulillah, saya punya abah selalu dipesan begini, Segar, kamu itu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Harus. Nanti kalau kamu sudah berhasil setelah melatih jiwa kamu, diri kamu seperti itu, enak nanti kamu hidup. Gak ada tuntutan kepada orang. Yang bikin banyak orang susah, gak bahagia hidupnya itu terlalu banyak nuntut kepada orang, padahal semuanya Allah yang memberikan. Kalau seperti sekarang, dalam satu situasi kamu dihormati, dimuliakan, kamu akan kata Masya Allah, orang seperti saya dihormati, tadi Masya Allah saya datang, dihormati, dimuliakan, berusaha mau mencium tangan saya, berarti orang penajam itu baik-baik orangnya. Orang seperti saya dihormati. Tapi kalau saya tidak dihormati, saya tidak akan menyalahkan penajam. Oh dasar Ustadzul Rahim, kalau nggak bisa ngasih pelajaran pada mereka, nggak bisa menghormat pada orang, saya tidak akan menyalahkan. Tapi saya nyalahkan diri sendiri. Ini imbasnya dosa saya yang banyak, sampai saya pakai pakaian begini nggak dihormati. Ini ajaran saya punya abah. Ini bukan ajaran abah saya, tidak. Ini ajarannya para habaib, anak cucu Nabi Muhammad. Ini ajarannya Nabi Muhammad untuk seluruh umatnya. Nggak boleh pernah merasa lebih baik pada orang lain. Ini ajaran Nabi Muhammad. Laisa minna, kata Muhammad, man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana, bukan termasuk golongan kami yang tidak memuliakan yang lebih tua ataupun lebih mengasihi yang lebih muda. Itu ajaran Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman salah satu daripada kalian sampai tetangganya aman daripada segala kejahatannya. Kalau diajarkan semacam ini, kita semua menerapkannya, aman. Cuma namanya setan gak bakal mau. Setan itu, Pak, sudah Allah tetapkan dan wa kana syaitan, iblis serta kroni-kroninya kepada kita. Dengarkan, kalau seumpama setan itu diberikan kemampuan untuk menyentuh badan kita, maka niscaya tidak akan ada yang tersisa di dalam dunia ini. Kenapa? Semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincang badannya. Dari saking dendam kusumat kepada ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Ini yang terjadi. Kita mau dibikin sengsara hidupnya, nggak sholat, tambah sengsara, tambah sulit hidupnya, dalam keadaan terpaksa. Kalau kita mendapatkan sengsara, tidak enak hidupnya, tapi dalam keadaan enak, masih enak. Seperti tadi gambarannya, orang soleh dicoba, tapi dicobanya orang soleh, dia itu tahu cobaan datang daripada Allah, dia menikmatinya. Tapi orang yang tidak soleh, sudah dosa di atasnya dosa. Ini kata Nabi Muhammad, jazaul hasanah hasanatun ba'daha wa jazaul sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Balasan daripada suatu kebaikan akan ada kebahagiaan selanjutnya. Tapi sebaliknya, balasan daripada sebuah keburukan, sebuah dosa, akan ada keburukan berikutnya. Ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Kita ini semuanya mau dibawa, digiring ke keadaan supaya kita tidak hidup dengan keadaan bahagia, sama istri gak bahagia, sama anak-anak gak bahagia. Tapi kalau kita ikut pengaruhnya Nabi Muhammad, bahagia semuanya. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Kalau kita nggak percaya, cukup ambil kesaksiannya iblis yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kenapa saya bilang si tukang bungul itu? Karena selalu membunguli saudara-saudara saya. Ini si iblis ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dengarkan baik-baik. Jangan sampai kita mendengar nanti di neraka. Cukup di sini saja, Pak. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru. Dengarkan baik-baik. Dan berkatalah setan ketika sudah selesai semua perkara hisab selesai, perkara mizan selesai, penghuni surga masuk surganya, penghuni neraka masuk nerakanya, maka kemudian iblis itu oleh Allah Ta'ala diletakkan dalam singgasana yang terbuat daripada api, dan semua siksa daripada penghuni neraka semuanya ditimpakan kepadanya. Ditambah lagi satu siksa apa? Setiap penghuni neraka diwajibkan untuk nuding iblis. Nah, gara-gara ini nih, aku dulu berzina, aku berada neraka. Gara-gara ini nih, aku durhaka orang tua, aku berada neraka. Gara-gara ini aku menzalimi orang, aku berada neraka. Gara-gara ini aku mengambil haknya orang, aku berada neraka. Ditunjuk-tunjuk terus, lama-kelamaan nggak sabar juga iblis. Sehingga dia berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Apa katanya iblis? Dengarkan baik-baik. Ini ayat selalu diwanti-wantikan kepada anak buahnya, jangan sampai kaum muslimin dengar ayat ini. Kalau bisa, kalau mereka baca, biarkan mereka gak ngah, supaya gak tahu maksudnya. Padahal itu adalah pengakuannya iblis yang diabadikan dalam Al-Quran. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada kalian semua janjinya benar. Semua yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran benar. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya benar. Semua yang disampaikan oleh para ulama itu dalam khutbahnya benar. Wa wa'adtukum fa'ahlaftukum. Tapi semua yang ada yang benar, semua aku langgar. Ambil kesempatan. Kapan lagi? Ambil. Di sananya kesenangan, habis itu penyesalan yang ada. Itu yang terjadi. Lalu apa kata dia? Untuk membela dirinya, iblis berkata begini kepada kita. Mau kepada kita, Pak? Jangan. Cukup kita mendengar saja dalam Al-Quran. Nggak usah kita mendengarnya langsung nanti di neraka. Berarti kita termasuk penghuni neraka. Ada yang mau? Na'udzubillah. Coba lihat bagaimana. Maka nali alaikum min sultan. Aku tidak bisa menyentuh kalian. Aku tidak punya kemampuan untuk menyentuh kalian. Jangan kau salahkan aku maksudnya. Aku nggak punya kemampuan kok. Illa anda utukum, yang bisa aku lakukan cuma merayu kamu, membisiki kamu, menggoda kamu. Fastajabtum li, lalu kamu ikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Sudah tahu aku setan, kamu ikuti, ya salah sendiri. Kok mau-maunya kita ikut Nabi Muhammad selamat. Hormati orang tua, muliakan orang tua, selamat, bahagia. Yang menjadikan orang tuanya raja dan ratu di rumahnya, pasti dia hidupnya bahagia. Sebagai apapun, bahagia. Kalau ikut Nabi Muhammad, akhlak yang mulia, pasti dicintai semua orang. Nggak ada akhlak mulia itu sampai mencoreng nama baik orang atau melukai perasaan orang. Tidak ada, semua akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad, semuanya rahmatan lil alamin. Nikmat. Kalau semua kita itu melaksanakannya. Oleh karenanya, ayo kita berada di dalam kubunya Nabi Muhammad, jangan kita berada di dalam kubunya iblis. Kita semarakkan majelis dan masjid ini. Setiap hari harus ada majelis. Mau hadir nggak hadir, ya nggak hadir, kita dengarkan walaupun lewat loudspeaker. Untuk apa? Supaya pengaruhnya itu datang. Ada HP sekarang dimudahkan. Allah berikan teknologi yang luar biasa. Pakai, gunakan. Setiap hari paling tidak 1 minggu 2 kali 3 kali dengarkan ceramah-ceramah para ulama. Sehingga ada sebab, oh alhamdulillah dapat hidayat 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, sampai kata Nabi Muhammad, yang penting kalian itu meninggal dalam keadaan bertobat, dalam keadaan beriman. Aku yang memberikan syafaat untuk kalian. Tapi kalau seumpama na'udzubillah, lalu kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, kita nggak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini yang kita takutkan. Oleh karena itu, ayo kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkatnya para habaib, berkatnya para ulama, berkatnya majelis yang kita laksanakan sekarang ini, berkatnya majelis maulid Nabi SAW, semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali sudah dirubah keadaannya oleh Allah Ta'ala. Keadaan yang lebih diridhoi, keadaan yang lebih dicintai, keadaan yang berada di bawah naungan
ajaran Nabi kita Muhammad SAW, semuanya menghargai, semuanya memuliakan, semuanya merasa dirinya adalah yang bukan yang lebih baik, sehingga semuanya merasa rendah diri, semuanya merasa bertawadu, semuanya menghormati yang lainnya, semuanya berbakti pada orang tuanya, semuanya berbakti pada suaminya, semuanya menyambung tali silaturahminya, semuanya menyapa di antara sesamanya, semuanya beramal mulia kepada saudaranya, dan semuanya tidak melakukan apapun kecuali identik dengan akhiratnya. Ya Allah, kami datang ke tempat ini dalam keadaan banyak masalah kami. Ya Allah, gampangkan dan mudahkan segala permasalahan kami. Ya Allah, kami datang dengan banyak dosa yang kami bawa, ya Allah, dan kami pikul. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan penyakit hati yang begitu tebal dalam hati kami, sehingga sulit sekali kami untuk mendapatkan nasihat daripada para ulama dan menerimanya sebagai sebuah nasihat. Ya Allah, hilangkan segala kekebalan itu, ya Allah, segala ketebalan itu, ya Allah, dari noda-noda dosa, hilangkan semuanya, ya Allah, sehingga kami termasuk ahli hidayah wa riayah, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang belum mendapatkan kebahagiaan dan dalam ketaatan dan ibadah, ya Allah, berikan kebahagiaan kami dalam ketaatan dan ibadah itu, ya Allah. Berikan ketenangan kepada kami ketika kami berusaha mendekat kepadamu, ya Allah, dan berikan keraguan, kegalauan, kesusahan, kesedihan ketika kami akan melakukan sebuah kemaksiatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada satu orang pun di antara kami yang sudah waktunya untuk menikah, belum ada jodohnya, berikan jodoh, ya Allah. Di antara kami yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan, ya Allah, keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, di antara kami yang belum mendapatkan anugerah berziarah langsung pada Muhammad, berikan, ya Allah. Tentukan sesegera mungkin, ya Allah. Ya Allah, di antara kami tidak Engkau biarkan meninggalkan tempat ini berkat Nabi Muhammad yang kita peringati sekarang ini, kecuali kami semuanya terhitung sebagai hamba-hambanya yang beruntung, karena usianya panjang, badannya sehat, hartanya melimpah, bahagia hidupnya, di akhirat tidak ada hisabnya, dan nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan kenangan ijazah shalawat al-busra, di mana salat al-busra itu diimpikan oleh salah satu putra Habib Hasan Baharun pada tahun 2016, tepatnya malam 10 Muharram, di mana di dalam mimpi itu Nabi SAW mengajarkan salawat, begitu bangun langsung hafal. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat al-busra ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, maka sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan, dan menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali. Kita baca 3 bulan, nikmat, lebih jembar hati, lebih bahagia hidupnya, romantis, keluarganya dan sebagainya, insya Allah. Namanya saya salawat busra, salawat bahagia, salawat kabar gembira. Saya akan bacakan 1 kali, nanti saya akan ijazahkan setelah itu, dan kita akan bacakan 5 kali dengan niat semoga kita semuanya berubah keadaannya, dan semua doa kita yang tadi kita mintakan kepada Allah Ta'ala semoga terkabul untuk kita semuanya. Kalau ingin dapat salawat ini, tinggal masukkan di Google salawat busra Habib Segar, atau di IG saya, atau di Facebook, di YouTube, itu ada. Ayo kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila
لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca, maka antum semuanya yang ada di sini saya berikan ijazah untuk bacanya dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Sebarkan, insya Allah baca salawat ini semuanya lancar, rezekinya lancar, bahagia hidupnya dan sebagainya, dengan syarat jangan dijual belikan ya, karena takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.